Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum," maka barang siapa di antara kamu maridun, yang sakit, aw ala safarin, atau bepergian, safar. Kurung, itu ada kalimat yang hilang biasa dalam bahasa Arab. Dibolehkan atau diberi keringanan baginya untuk berbuka. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau safar, maka dibolehkan berbuka, tidak berpuasa. Akan tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhra, diganti puasa yang kamu tinggalkan saat sakit atau bepergian di hari-hari lain, yakni sesudah bulan Ramadan. Maka bagi mereka yang sakit atau safar diberi keringanan. Berarti orang yang saum itu adalah orang yang sehat dan hadir, mukim, tidak berpergian, tidak safar. Tentunya sesudah balik itu maklum, karena sebelum balik belum ada kewajiban. Yang dimaksud adalah laki-laki dan wanita yang sudah balik dan sehat, dan ia tidak safar, berada di tempatnya, di kotanya, di negerinya. Ini diberi keringanan. Orang-orang yang diberi keringanan, tetapi mengganti di hari-hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagian selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas atau kepada orang-orang yang berat melaksanakan ibadah puasa, maka dibolehkan tidak berpuasa, meninggalkan saum. Akan tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin setiap hari yang ia tinggalkan saumnya itu, tentu di bulan Ramadan. Siapa orang-orang yang merasa berat ini? Ini ada diterangkan di sebagian al-athar. Saya juga sudah membahasnya di kitab Al-Masail Jirid ke-13. Sebagian athar dan sahih asarnya dari sebagian sahabat, yaitu yang masuk dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu. Pertama tentu orang-orang laki dan wanita yang sudah tua, tidak mampu atau tidak sanggup atau merasa berat melaksanakan saum. Ini kejadian pada sebagian sahabat seperti Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu, dia pada usianya yang tua dia berbuka, tidak saum, dan dia memberi makan orang-orang miskin, mengenyangkan mereka dengan makanan itu. Dia bagikan atau dia undang untuk 30 orang miskin. Silakan antum baca riwayat-riwayatnya di kitab Al-Masail tadi. Ya. Berarti orang-orang tua, laki-laki atau wanita yang sudah tidak mampu atau berat sekali melaksanakan as-siyam, maka diberi keringanan untuk berbuka dan masuk ke dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu atas orang-orang yang merasa berat melaksanakan ibadah as-siyam. Yang kedua yang masuk ke dalam ayat ini berdasarkan sebagian al-athar tadi adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Diberi keringanan untuk berbuka. Bahkan sebagian sahabat memerintahkan keluarganya untuk berbuka dengan membayar fidyah, dan tentu tidak mengqadha. Lihat, perhatikan dengan cermat. Rabbuna membagi dua golongan manusia. Yang diberi keringanan berbuka tetapi wajib mengqadha, mengganti di lain hari. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Orang yang sakit yang kemudian sembuh, orang yang safar diberi keringanan berbuka, dibolehkan berbuka, tidak berpuasa. Akan tetapi wajib mengganti di lain hari, mengqadha'nya. Susunannya dia. Bagian selanjutnya, bagian yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Tidak ada kalimat fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi yang ada adalah fidyatun. Siapa yang masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu, kita memerlukan dalil. Dari siapa? Dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan orang-orang sakit adalah tidak tepat, menyalahi susunan ayat ini. Karena Rabbuna membagi dua, yang fa'iddatun min ayyamin ukhar dengan yang fidyatun, ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tidak ragu lagi bahwa wanita hamil dan menyusui masuk ke dalamnya. Tidak ragu lagi bahwa orang-orang tua, laki dan wanita yang merasa berat melaksanakan saum karena faktor usianya, maka masuk ke dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan yang ketiga, orang-orang yang sakit menahun.
ia tidak punya kemampuan lagi. Penyakitnya menahun maksudnya menyertai terus. Dia tidak bisa meninggalkan makan dan minum karena sakitnya itu. Maka masuk ke dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah. Bagaimana membayar fidyah? Membayar fidyah ada dua cara. Cara yang pertama dengan memberi makanan siap saji. Makanan dengan lauk pauknya seperti Anas bin Malik. Membuat roti dengan kuahnya dari daging, kuahnya makanan Arab lah. Dia kasih makan sampai kenyang. Kita pun bisa begitu. Bikin makanan yang banyak, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang siam. Dari orang-orang apa? Miskin, fakir miskin. Untuk berbuka. Nah tentu memberinya di bulan Ramadan, kesalahan yang beredar begitu banyak. Orang-orang itu membayar fidyah di luar bulan Ramadan. Nah ini menyalahi ayat. Dan menyalahi perbuatan para sahabat yang memberi makan setiap hari di bulan Ramadan. Bisa sekaligus 30 orang, bisa per hari satu orang. Ya. Cara yang kedua yaitu makanan mentah. Kalau beras setengah sok, satu sok itu ada yang mengatakan sepenuh dua telapak tangan orang dewasa sedang. Tetapi saya meneliti, barangkali satu sok itu 4 mud. Saya jelaskan di sebagian di catatan kaki di kitab Al-Masail jilid 13. Satu sok 4 mud. Satu mud itu sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Satu mud, bukan satu sok tadi, satu mud. Satu sok terdiri dari 4 mud. Satu mud itu sepenuh dua telapak orang dewasa. Namun ini perlu diteliti lebih lanjut. Kira-kira, wallahu a'lam, 2 kilo 35 gram satu sok itu. Satu sok itu. Penelitian akhir. Berarti kalau setengah sok 1 kilo berapa? 17 gram, 1 kilo lebih sedikit. Itu setengah sok. Kita bisa mengasih, memberi dengan makanan yang dimakan orang, beras itu ya. Yang terbaik adalah kita memberi makanan yang sudah jadi. Itu fidyah ya. Ta'amu miskin, beri makan orang miskin. Miskin. Ya. Kewajibannya 1 hari 1 orang miskin. Tetapi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang berbuat lebih, tatawwu,
memberi lebih dari seorang miskin untuk diwajibkan sebulan 30 orang miskin. Dia memberi makan sampai 40, 50, 60, maka fahuwa khairul lah, yang demikian lebih baik baginya, yakni beramal tatawwu, amal sunat. Diwajibkan setiap hari memberi makan seorang miskin, itu bayar fidyah. Tadi cara bayarnya sudah saya jelaskan. Tetapi kalau kita memberi lebih dari seorang, 2 orang atau 3 orang dan seterusnya, Rabbuna mengatakan fahuwa khairul lahu, maka ia lebih baik baginya. Yang wajib fidyatun ta'amu miskin, seorang. Akan tetapi apabila dia ingin berbuat amal lebih, faman tatawwa'a khairan, beramal lebih, fahuwa khairul lahu, maka dia lebih baik baginya. Selain menunaikan kewajiban, dan dia berpahala dengan pahala sunat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini ditutup dengan menjelaskan bahwa as-siyam itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat ini tidak dimaksud untuk memerintahkan saum bagi orang-orang yang diberi keringanan, tidak, tapi penjelasan tentang kebaikan as-siyam itu. Atau awal turunnya ayat ini sebelum dihapus bagian akhirnya, dimansukh, waktu itu seseorang boleh memilih antara as-siyam, puasa, atau tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Kemudian turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu yang hadir tidak safar di bulan itu, bulan Ramadan, maka hendaklah dia saum.